Kalau kita bicara sholat, ya, sholat itu katakanlah sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua. Satu ada namanya sholat sunnah mutlak. Dua ada sholat sunnah muqayyad. Apa itu mutlak? Secara sederhana mutlak itu sholat yang gak ada judulnya, ya, atau tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, itu namanya mutlak. Contoh, ada satu hadis ya, Nabi itu mendengar, Nabi menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu itu sudah ada di surga, kata Nabi. Amal apakah gerangan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu sudah ada di surga? Maka kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak punya amalan yang besar, amalan yang bagus, amalan yang keren gitu. Tapi aku amalannya cuma sedikit, wahai Rasulullah. Tidaklah aku berhadas, tidaklah aku batal wudu, maka aku kemudian berwudu dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kata Bilal. Nah, sholat sunnah 2 rakaat itu oleh para ulama disebut dengan sholat sunnah mutlak karena gak ada judulnya. Jadi kalau kita makanya ada Imam Ahmad bin Hambal, setiap malam disebutkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu sholat kurang lebih 300 rakaat. Sholat apa? Boleh jadi beliau melakukan sholat mutlak. Misalkan teman-teman ba'da maghrib mau sholat 2 rakaat, udah salam sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, itu namanya sholat mutlak. Sholat yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Nah, sholat mutlak tidak boleh dilakukan dalam 5 waktu. Nanti kita bahas. Yang kedua, ada namanya sholat muqayyad. Sholat muqayyad. Apa muqayyad? Yang dibatasi oleh tempat dan waktu, terbatas oleh tempat dan waktu. Contoh, sholat tahajud. Kapan dilakukan sholat tahajud? Di malam hari setelah bangun tidur, itu tahajud. Kalau jam 9 pagi tahajud atau bukan? Bukan. Sholat duha itu namanya. Nah, tahajud itu dibatasi oleh tempat dan waktu. Tidak karena rajin, saya mau tahajudnya nanti siang dan malam tahajud. Sholat duha siang dan malam sholat duha. Enggak. Karena dibatasi oleh tempat dan waktu. Contoh sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya, dibatasi oleh apa? Oleh tempat. Di mana masuk masjid, maka jangan dulu duduk, tapi lakukan dulu sholat 2 rakaat. Disebut oleh para ulama tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan, al masjid kepada masjid. Jadi penghormatan kepada masjid. Tapi kalau masuk pasar sholat gak? Enggak ada tahiyatul pasar gitu, atau tahiyatul lapang, enggak ada. Tapi tahiyatul masjid ada sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Ya, makanya disebutkan ada beberapa sholat yang ada sebabnya. Ada beberapa sholat yang ada sebabnya. Walaupun ini ba'da asar atau waktu-waktu yang dilarang, kalau ada sebabnya boleh. Menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sholatul janazah. Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Sholat jenazah itu walaupun di waktu yang terlarang disebutkan dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena sunnah jenazah itu al-isra'u fis sholat, menyegerakan jenazah untuk disolatkan atau disolatkan, ya, serta dikuburkan. Pengurusan jenazah itu diantara sunnahnya adalah disegerakan, cepat diselesaikan. Yang kedua, sholat yang boleh itu adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat yang ada sebabnya. Masuk masjid, walaupun ba'da asar jam 4 kita udah sholat asar, masuk masjid mau ikut kajian, maka sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang ketiga, boleh sholat sunnatul wudu, ya, karena ini ada sebabnya.
ada sebabnya, ya. Jadi kalau sudah wudu kita sholat 2 rakaat. Kemudian yang keempat, boleh sholat yang ada sebabnya itu sholat qadha. Misalkan pernah satu ketika disebutkan dalam hadis, ya, Nabi lupa melaksanakan sholat duhur. Jadi sholat duhur Nabi hanya melakukan 2 rakaat. Karena lupa, ya, maka Nabi mengqadha sholat duhur ba'da asar, menyempurnakan bilangannya 2 rakaat yang lain. Nah, ini sholat-sholat ini dibolehkan, ya. Jadi ada sholat jenazah dalam mazhab Syafi'i, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat sunnah wudu, yang keempat sholat qadha, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, sementara 5 waktu yang dilarang untuk sholat, sholat apa saja? Yang pertama kapan? Bisa dibaca teman-teman, ya. Yang pertama, ba'da, ini dilarang untuk sholat. Waktu dilarang untuk sholat. 1, ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu'ash syamsu, sampai terbitnya matahari. Makanya tidak ada sholat ba'diyah subuh, ya, tidak ada sholat ba'diyah subuh. Yang ada adalah qobliyah subuh. Disebut dengan sholat sunnah fajar, ya. Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'ata al-fajr, 2 rakaat sholat fajar, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Walaupun ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Kalau kita terbiasa sholat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka boleh mengqadha, ya, mengqadha sholat sunnah fajar itu kita lakukan setelah sholat subuh 2 rakaat. Tapi hendaknya ini tidak kita lakukan di masjid, tapi kita lakukan di mana? Di rumah setelah pulang. Itu boleh, ya. Nah, jadi tidak ada sholat setelah sholat subuh, ya. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, ya. Maka yang dilarang sholat itu yang pertama adalah ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu'ash syamsu, sampai matahari terbit. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, wa inda tulu'iha, dan inda, ketika tulu'iha, matahari terbit, hatta, sehingga atau sampai, tatakamala, sempurna, wa tartafi'a, dan naik matahari itu, qadra rumhin, qadra, seukuran, ya, rumhin. Ada yang mengartikan rumhin ini tombak. Tombak, kita gak punya tombak masalahnya. Hari ini senjatanya bukan tombak. Kalau zaman dulu perang itu pakai panah, pakai tombak, ya, pakai apalagi pedang, senjata perang zaman dulu. Sekarang perang itu tank baja aja sudah jarang dipakai. Kemarin kan perang Azerbaijan dengan Armenia, apa yang dipakai? Drone. Gak pakai orang, jadi perangnya drone, ya. Bahkan kalau istilah para pakar itu ada istilah apa? Proxy war, perang boneka. Yang konfliknya siapa? Yang diadu dombanya siapa? Ya. Kalau zaman dulu, tombak itu salah satu di antara senjata untuk berperang. Makanya ditanya, berapa sih tinggi tombak itu? Kurang lebih tinggi matahari 2 meter katanya. Tinggi matahari 2 meter. Masa kalau ada matahari nanti diukur dulu gitu? Enggak juga kan, ya. Maka gimana ngukurnya? Pakai waktu, pakai jam. Para ulama menyebutkan, ulama kontemporer, kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Syuruk, ada istilah syuruk. Syuruk di kita jam berapa sekarang? 5:30 lah, ya, karena sekarang jam subuh itu jam 4 lebih. Maka 5:30 kurang itu sudah syuruk. Maka 15 menit setelah syuruk
ya, itu boleh kita melakukan sholat. Tapi sebelum itu, ya, pas matahari terbit, itu banyak larangan hadis untuk apa? Untuk melakukan sholat. Wa inda tulu'iha, dan ketika matahari terbit, hatta tatakamala, sampai kemudian sempurna, wa tartafi'a, dan matahari itu naik, qadra rumhin, sampai setinggi tombak. Ini waktu kedua yang dilarang untuk melakukan sholat. Jadi satu, ba'da subuh sampai matahari apa? Terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai apa? Sampai setinggi kurang lebih 15 menit setelah syuruk. Itu yang kedua. Nanti saya sampaikan hadisnya apa. Yang ketiga, ya, wa idza sininya. Soalnya di sininya gelap, enggak bisa di ini. Wa idza istawat, wa idza stawat hatta tazula. Wa idza, dan apabila istawat, matahari itu lurus, maksudnya lurus di atas kita, hatta tazula, sampai kemudian tergelincir sedikit ke arah barat. Makanya waktu sholat zuhur, ketika di awal kita berbicara atau membahas tentang waktu-waktu sholat, kapan waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita, kemudian tergelincir sedikit, ya, tergelincir sedikit ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Kalau masih pas di atas kepala, itu justru diharamkan untuk sholat, ya. Nah, ini yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga. Wa idza stawat, dan ketika matahari itu lurus, hatta tazula, sampai kemudian matahari tergelincir sedikit. Matahari tergelincir sedikit. Ya. Kalau sudah tergelincir, maka itu berarti masuk waktu sholat zuhur. Jadi ternyata kalau dipikir-pikir, orang-orang dulu lebih cerdas daripada kita. Sekarang kan kita gak ada jam, kadang gak tahu waktu sholat. Orang tua kita dulu, mungkin kakek kita, nenek kita, buyut gitu ya, itu ngelihat matahari aja tahu, oh ini sudah masuk waktu zuhur, ini sudah masuk waktu asar, karena gak ada jam. Sekarang kan kita tinggal nunggu jam, ya. Kadang Jumatan pun, karena sekarang setengah 12, banyak yang telat, ya, nyangka bahwa Jumatan itu ya jam 12 gitu. Bahkan pernah saya sholat di satu masjid, pokoknya kalau waktu zuhur itu jam 12 pas. Waktu subuh setengah 5, jam berapapun subuhnya adzannya setengah 5. Maghrib jam 6, ya, Isya jam 7. Itu ada masjid, saya tidak sebutkan, pokoknya ada satu masjid, ya. Saya nunggu kapan nih adzannya, ternyata subuhnya misalkan setengah 5 lebih, dia adzan setengah 5 pas adzan, ya. Gak tahu ijtihadnya dari mana itu, ya. Ada yang seperti itu. Subuh jam 4 tetap aja adzannya jam setengah 5. Isya sekarang kan jam 7 lebih 7 menit, jam 19 lebih 7. Ya, ada di satu masjid itu kalau sudah jam 7 pas, ya, menurut mereka itu sudah masuk waktu Isya gitu. Ya, jadi kadang orang tua dulu kadang lebih cerdas daripada kita gitu ya. Nah, yang dilarang sholat itu yang ketiga, wa idastawat hatta tazul, dan ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai kemudian tergelincir sedikit. Yang keempat, di antara waktu sholat yang dilarang adalah wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghrubasy syamsu, sampai terbenamnya matahari. Makanya tidak ada sholat ba'diyah asar. Saya pernah lihat ada orang gak tahu jama atau gak jama, saya kira gak mungkin, ya. Dia saking rajinnya, udah asar itu sholat 2 rakaat ba'diyah asar, sholat 2 rakaat setelah asar. Makanya tidak ada sholat ba'diyah setelah apa? Setelah asar, ya. Makanya di sholat sunnah kemarin sempat dijelaskan, ya, kata Nabi berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, man hafidhu 10 rakaat, siapa yang menjaga 10 rakaat. Apa 10 rakaat itu? Ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya,
2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelahnya. Ya, ada 2 rakaat sebelum asar, tapi tidak ada 2 rakaat setelah sholat asar. Jadi tidak ada istilah ba'diyah asar, ya. Dan yang terakhir teman-teman, waktu sholat yang dilarang yang kelima itu wa indal ghurubi, dan ketika matahari terbenam, hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya matahari tersebut. Ya, sampai sempurna tenggelamnya matahari tersebut. Nah, inilah 5 waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Ya, sholat yang itu disebut oleh para ulama sebagai sholat mutlak. Ya, kecuali sholat yang ada sebabnya. Apa sih hadisnya dari 5 hal ini? Saya tulis agak kecil. Ya, mudah-mudahan kebaca. Hadisnya apa? 1 menit lagi Isya, ya. Kata Nabi, ada riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari naik, wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah asar, hatta taghiba syamsu, sampai matahari terbenam. Ya, banyak juga riwayat-riwayat lain yang menjelaskan tentang hadis-hadis ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan penjelasan lebih lanjutnya setelah melaksanakan adzan Isya dan salat Isya berjamaah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah dzawis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik teman-teman, insyaallah kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, ya. Tadi kita masih membahas tentang dalil-dalil kenapa sih dilarang pada waktu tersebut. Dalam riwayat lain ada hadis dari Uqbah bin Amir, ya, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata beliau, thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna. Thalathu sa'atin, ada 3 waktu, kata Uqbah bin Amir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami, an nusalli fihinna, untuk salat pada 3 waktu tersebut, au an naqbura fihinna mautana, atau menguburkan kami, ya, orang yang meninggal di antara kami. Apa 3 waktu tersebut? Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari kemudian naik, ya, tatlu'u, terbit, bazighatan hatta tartafi'a, sampai kemudian matahari itu benar-benar naik. Makanya tadi dirinci, ya. Yang kedua, wa hina qa'imud dhahirati, dan ketika matahari sangat panas, hatta tamila asyamsu, sampai kemudian matahari tergelincir ke arah barat, yang tadi disebutkan. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, dan ketika matahari menjelang terbenam sampai benar-benar terbenam, ya. Matahari menjelang terbenam sampai matahari itu benar-benar terbenam. Nah, inilah 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, ya. Tadi di hadis yang pertama disebutkan 2, di hadis yang kedua disebutkan 3. Maka dirangkum oleh Al-Imam Abu Syuja'
5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Yang pertama apa tadi? Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai sempurna, ya, dan naik matahari itu seukuran tombak atau kurang lebih 15 menit setelah syuruk. Yang ketiga, ketika matahari benar-benar di atas kepala kita sampai matahari tergelincir. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna matahari tersebut hilang. Nah, inilah 5 waktu yang kemudian kita dilarang untuk melakukan sholat. Teman-teman, kita lanjutkan sedikit tentang sholat berjamaah, ya, tentang sholat berjamaah. Mungkin bisa lihat di depan, ya, tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya. Kalau kita bicara hadis Nabi, maka banyak sekali hadis Nabi yang membicarakan atau menyampaikan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah, terutama buat laki-laki, ya. Kata Nabi apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholatul jama'ati, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fadhi, lebih utama daripada sholat sendiri, bi 27 darajah, dengan pahala mendapatkan kurang lebih 27 derajat. Makanya sesuatu yang dikerjakan berjamaah itu biasanya terasa nikmat, ya, lebih menyenangkan. Makan enak sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Ketawa enak sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Coba kalau ketawa sendiri, dianggap apa sama orang, kan? Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ketawa sendiri, gak lucu gitu, ya. Buat laki-laki, nonton bola berjamaah apa sendiri enaknya? Berjamaah, kan? Pas ngegolin itu, kalau sendiri di rumah malam-malam gol sampai ibu bapak kita bangun gitu, kan gak enak, ya. Tapi kalau berjamaah, ya, maka yang bagus itu berjamaah. Di Indonesia ini sampai berkelahi juga berjamaah. Tawuran namanya, kan? Tawuran itu berkelahi tapi berjamaah. Ya, tolong menolong tapi dalam keburukan, ya. Nah, begitupun sholat yang lebih utama, terutama sholat fardu, yaitu berjamaah. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling utama buat seseorang itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib hendaknya dikerjakan di masjid secara berjamaah, ya, secara berjamaah. Makanya kenapa Nabi menyampaikan bahwa sholat berjamaah itu sangat penting, pahalanya besar, ya, bahkan keutamaannya lebih banyak daripada sholat sendiri. Nah, secara hukum bagaimana sih hukum sholat berjamaah? Kata Abu Syuja dalam kitabnya, qala al-musannif rahimahullah, wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun, wa salatul jama'ati, dan salat berjamaah sunnatun muakkadah. Hukumnya, ini menurut Abu Syuja, hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun kalau kita bicara perbandingan, ternyata para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum salat berjamaah. Satu, ya, ada kurang lebih 4 pendapat tentang apa sih hukum salat berjamaah. Satu, ada yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah, dan dikoreksi oleh Imam An-Nawawi bahwa pendapat Abu Syuja yang menyampaikan di sini bahwa sholat berjamaah itu apa? Sunnah muakkadah, itu kurang tepat. Yang tepat secara jumhur itu mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kewajiban atau sesuatu yang fardu dan itu boleh diwakili, ya, terwakili, tercukupi oleh beberapa orang saja. Kalau di satu kampung di situ ada masjid,
tidak ada yang berjamaah sama sekali, maka semua orang kampung itu berdosa. Ya. Tapi kalau ada 5 orang, 10 orang berjamaah, maka sisanya apa? Tidak berdosa. Ya. Tapi tentu sholat berjamaah dia lebih utama. Nah ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, ulama menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Fardu ain bagi orang yang tidak ada uzur. Maksud uzur itu sakit, itu kan uzur. Uzur itu sesuatu halangan, sesuatu yang bisa dia terampuni karena tidak mengerjakan itu. Sakit, ya, atau dalam perjalanan, ya, atau melakukan hal-hal yang lain, maka ini boleh. Tapi menurut para ulama ini, pendapat yang kedua, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Jadi kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, terus gak berangkat ke masjid, maka kita berdosa. Setiap orang berdosa. Kalau dia mampu untuk datang ke masjid, tapi dia tidak datang, maka dia berdosa. Nah, banyak riwayat yang mendukung hal ini. Dan ini pendapat Imam Atha bin Abi Rabbah, kemudian Imam Al-Auza'i, kemudian sebagian ulama madhab Hanafi, dan sebagian ulama madhab Hambali berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Ya, ini ada satu riwayat ketika Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang sahabat yang buta, nggak ngelihat gitu. Ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, aku ini ingin sholat ke masjid berjamaah, tapi kata Abdullah bin Ummi Maktum, laisa li qadah, nggak ada seseorang yang buat nuntun, yang buat ngajak aku, nuntunku, karena aku gak bisa ngelihat ke masjid. Apakah ada rukhsah buatku wahai Rasulullah untuk tidak sholat berjamaah ke masjid? Maka kata Nabi, iya, buatmu wahai Abdullah bin Ummi Maktum ada rukhsah untuk tidak sholat ke masjid. Kemudian Nabi beranjak, ya, tapi kemudian Nabi kembali lagi. Nanya Nabi sama Abdullah bin Ummi Maktum, atasma'un nida, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar azan? Na'am, kata Abdullah bin Ummi Maktum, iya wahai Rasulullah, aku dengar azan. Maka kata Nabi, fa'ajib, maka wajib bagimu untuk datang sholat berjamaah. Maka dari hadis ini ada ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah terutama buat laki-laki hukumnya apa? Fardu ain. Ya. Bahkan ada hadis yang lain, kata Nabi, seandainya aku tahu ada orang yang mendengar azan tapi dia tidak sholat ke masjid, niscaya aku akan bakar rumahnya. Ya, niscaya aku akan bakar rumahnya. Ini membuktikan bahwa sangat pentingnya sholat berjamaah. Tapi yang membakar ya bukan kita, ya. Yang membakar adalah yang punya otoritas. Jangan habis ngaji fikih ini, ya besok sholat berjamaah subuh, di absen siapa nih yang nggak berjamaah? Oh si fulan, bawa korek api, dibakar satu-satu rumah, kebakaran. Ditanya kenapa dibakar rumahnya? Oh kemarin habis ngaji fikih sama Ustadz Samsam. Wah, saya yang ditangkap nanti. Ini salah faham. Yang boleh membakar siapa? Yang punya otoritas, ya. Yang punya otoritas itu dalam hal ini pemangku jabatan, ya. Tapi itu pun Nabi pernah mengatakan seandainya, ya, seandainya orang yang mendengar adzan tapi tidak berjamaah, tidak ada udzur, maka aku bakar rumahnya. Itu ada riwayat seperti itu. Maka ada ulama yang berpendapat yang kedua bahwa sholat berjamaah itu hukumnya apa? Fardu ain. Jadi pendapat mayoritas ulama fardu kifayah. Pendapat yang kedua mayoritas ulama fardu kifayah, pendapat yang kedua fardu ain. Kalau fardu ain setiap individu, ya, setiap orang wajib untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah artinya kalau mengerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Muakkadah yang ditekankan, yang penting. Dan inilah pendapatnya Imam Malik, ya, pendapatnya Imam Malik, sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Dan sebagian pendapat Syafi'iyah,
sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Sebagaimana di sini disebutkan wal ashah, dan yang lebih tepat kata Imam An-Nawawi bahwa annaha fardu kifayah. Sesungguhnya salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi yang ketiga ada yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Yang keempat, ya, pendapat yang keempat mengatakan bahwa salat berjamaah itu syartun min sihatis salat, syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat kalau tidak ada uzur. Artinya kalau tidak berjamaah salat di masjid maka tidak sah salatnya. Ada satu riwayat la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah salat bagi tetangga masjid, maksudnya salat fardu, salat yang 5 waktu, illa fil masjid. Kecuali salat yang dia lakukan di mana? Di masjid. Apa batasan tetangga? Dalam fikih disebutkan tetangga itu 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan. Nah itu ya. Jadi kalau di kita kan baru 2 rumah aja udah ada masjid lagi. Ya. Belum 40 rumah, kecuali rumahnya di gunung. Masjidnya jauh gitu ya. Maka itu tidak termasuk. Nah, maka dari riwayat ini ada ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Jadi kalau gak berjamaah salat fardu, kalau gak ada uzur, kalau gak ada halangan, maka wajib untuk salat berjamaah. Tapi pendapat mayoritas ulama ya bahwa salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi bukan berarti begini teman-teman, salat berjamaah fardu kifayah ini cukup aja diwakilin sama orang. Tetap aja Pak, rugi kita gak salat berjamaah. Makanya nanti buat akhwat kalau punya suami, kalau suaminya gak mau sholat berjamaah, kasih mukena di rumah. Ya, khawatir jadi suami solehah. Ya, aku ingin sholat bersamamu aja di rumah berdua. Jangan kalau sholat fardu, kecuali sholat tahajud boleh diberjamaahkan. Para ulama boleh sholat tahajud itu diberjamaahkan. Ya sesekali tapi. Ya, karena satu riwayat siapa? Hudzaifah itu pernah ikut bermakmum di belakang Nabi. Ya, sholat apa? Sholat malam yang sering saya sampaikan. Di rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, 3 surat. Ya, jadi nanti kalau punya suami requestnya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar. Itu mah syarat doang. Ya, Al-Baqarahnya Alif Lam Mim doang diambilnya. Ali Imrannya Alif Lam Mim saja, An-Nisanya ayat 1 saja. Nah, itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi kalau Nabi dibacanya semua. Ya, dibacanya semua. Ustaz, urang mah da teu apal, ya teu apal mah palak binas we. Teu apal mah Al-Ikhlas we, supaya makmumna ikhlas, imamna ikhlas gitu kan. Itu kan surat favorit kita kan. Ya. Jadi kalau salat tahajud boleh sesekali diberjamaahkan. Tapi kalau salat maktubah, salat wajib, hendaknya kalau punya suami suruh ke masjid. Suruh kemana? Ke masjid. Ya. Karena penting, ya, bahkan ada yang mewajibkan fardu ain. Ya. Jadi hukum salat berjamaah kalau menurut Abu Syuja di sini apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi kalau jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, salat berjamaah itu fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Baik. Berikutnya wa 'alal ma'mumi, dan untuk makmum an yanwiyal i'timama dunal imam, hendaknya berniat salat berjamaah, ya, berniat salat berjamaah dan bermakmum dunal imami, selain imam. Maksudnya apa?
Kalau makmum itu dalam niat di hatinya ketika sholat berjamaah, maka harus disampaikan bahwa saya sholat isya ini niatnya apa? Berjamaah, bukan munfaridan tapi jamaatan. Tapi kalau buat imam tidak perlu niat jamaatan, tapi makmum harus niat apa? Berjamaah. Ya, kalau imam nggak wajib niat berjamaah. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu tergantung niat kan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu niat nilai sesuatu itu di sisi Allah akan besar kecilnya pahala tergantung apa? Niatnya. Tergantung niatnya. Ya, maka buat makmum berniat berjamaah, buat imam tidak perlu. Tapi kalau imam juga berniat lebih utama. Tapi kalaupun lupa imam tidak masalah, tidak niat. Ya. Wa yajuzu wa dan. Jadi kalau ada kalimat wa artinya apa? Dan. Makanya kenapa saya tampilkan supaya sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Ya. Jangan sampai orang Arab datang ke sini kita bisanya amin-amin doang. Antum baqarun amin, kamu sapi kita amin. Wa ana bila qarun amin lagi, dan saya bukan sapi amin gitu. Atau minimal pas ke Arab umroh, haji gitu ya. Kita bisa apa? Ya minimal belajar dari sini awalnya. Oh, wa itu artinya dan. Ya juzu artinya apa? Boleh. Ya, jaiz itu artinya boleh. Ya, jadi kalau ke Arab datang tersesat, nggak tahu bahasa Arab, nanya askar, polisi askar itu, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksudnya nunjukin ke hotel kemana gitu. Askarnya ngerti ini orang Indonesia gak bisa bahasa Arab. Kata askarnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makin bingung dia. Kalau belajar bahasa Arab minimal gak kelihatan bodohnya gitu. Ya, penting bahasa Arab itu penting. Bahkan di Cina, teman-teman, Cina itu di negara Cina bahasa kedua yang diminati oleh penduduk Cina itu bahasa Arab. Di Korea itu juga bahasa Arab sangat pesat. Ya. Bahkan saya ada yang nge-DM di Instagram, dia orang bule, kelahiran Australia tapi nge-DM-nya pakai bahasa Arab. Saya bilang di mana belajar bahasa Arab? Memang saya orang Finlandia, ya. Finlandia itu katanya salah satu negara yang sangat perhatian terhadap bahasa Arab. Jadi penting bahasa Arab itu, ya. Jadi jangan sampai kelihatan bodoh-bodoh amat lah. Kalau ada jamaah gitu, di hotelnya lampunya mati, bilang lampu mati gak tahu dalam bahasa Arab. Misbah, misbah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Untung resepsionisnya ngerti, oh berarti lampunya apa? Mati gitu kan. Jadi minimal apa? Minimal melek lah, gak ngerain gitu, enggak, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Makanya saya tampilkan. Makanya kenapa saya pengen nampilin supaya gak jiping. Kalau orang Betawi bilang jiping, ngaji kuping. Udah ngaji pulang ditanya apa hasil ngaji, oh gak tahu. Tapi kalau ditampilkan minimal teman-teman yang dominannya di visual ngelihat. Ya, walaupun ada terjemahannya. Wa artinya dan. Ya juzu apa? Boleh. An ya'tamma untuk bermakmum, ya, al-hurru orang yang merdeka. Hurru itu orang yang merdeka, bil abdi kepada seorang hamba sahaya. Abid, hamba sahaya. Jadi kalau di zaman dulu status manusia itu orang merdeka ada budak. Jadi ada penjualan manusia. Dulu ada pasar manusia, ya. Yang sekiranya mungkin wajahnya bagus itu harganya mahal. Kalau wajahnya biasa-biasa saja standar harganya. Kalau fisiknya ininya ya harga tergantung. Makanya Nabi Yusuf itu kan sempat dijual ya, tapi tidak dijadikan budak. Dan itu di zaman dulu disepakati oleh hukum internasional. Makanya Islam itu menghapuskan perbudakan tapi sedikit demi sedikit, ya. Nah, seorang budak boleh mengimami seorang apa? Orang yang merdeka. Jadi dalam Islam itu kan manusia itu kan sama. Yang membedakan apanya? Takwanya kan, ya. Makanya tidak jarang di satu tempat, inilah indahnya Islam. Mohon maaf, di satu universitas besar, ya, di satu rumah sakit besar, seorang direktur rumah sakit
dokter spesialis itu bermakmum kepada orang yang suka nyapu-nyapu di masjid, dan itu sah sholat. Enggak karena saya mah enggak mau bermakmum sama dia, enggak bisa. Siapapun imamnya maka boleh. Ya, wa yajuzu an ya'tamal hurru bil 'abdi. Boleh berimam seorang orang merdeka, seperti kita ini orang merdeka. Di sini enggak ada yang jadi budak kan? Ada yang budak enggak? Ya, kalau budak itu beda budak dengan pekerja ya. Kalau pekerja pembantu itu kan digaji. Kalau budak itu gak digaji sama sekali. Dulu Bilal bin Rabah gak digaji sama sekali. Kalau kata tuannya, kamu loncat, mau loncat. Kamu disuruh ngapain juga harus mau, budak, tanpa diberikan gaji, itu budak ya. Tapi kalau orang merdeka enggak. Kemudian wa, apa artinya wa tadi? Dan al-balighu, ini bahasa Indonesia. Orang balig boleh bermakmum bil murahiq, kepada anak kecil ya. Maksud anak kecil di sini, anak kecil kata para ulama ada syaratnya. Tidak semua anak kecil umur 4 tahun masih TK disuruh jadi imam karena sudah hafal surat An-Naba, enggak boleh, sebab dia belum mumayyiz. Anak kecil yang boleh dijadikan imam adalah anak kecil yang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah bisa membedakan mana benar, mana salah, mana tai ayam, mana coklat ya. Kalau anak kecil belum bisa membedakan mana tai ayam sama mana coklat, maka itu belum apa? Mumayyiz. Bahkan orang dewasa pun kalau belum mumayyiz nggak boleh dijadikan sebagai imam ya, nggak boleh dijadikan sebagai imam. Syaratnya harus mumayyiz. Boleh, tapi kalau ada orang tua yang hafalannya, bacaannya terkait hukum-hukum fikih sholatnya dia lebih paham, maka itu yang lebih utama. Ada riwayat dari Ibnu Salamah ya, Amr bin Salamah, kata beliau, annahu kana ya ummu qaumahu, sesungguhnya Amr bin Salamah itu ya ummu qaumahu, mengimami kaumnya, wa huwa ibnu sittun aw sab'u sinin, sementara usianya baru 6 atau 7 tahun. Kalau zaman dulu 6-7 tahun itu sudah dewasa secara pemikiran ya. Jadi mungkin sudah layak jadi imam. Karena apa? Rata-rata penduduk suku itu pada waktu itu mu'alaf. Dia sendiri yang sudah lama masuk Islam, maka boleh ya, jadi imam. Bahkan tapi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Gimana kalau sholat berjamaah fardu, maksudnya sholat wajib. Kalau sholat wajib yang lebih utama orang yang sudah tua ya. Makanya kalau kita melihat rincian siapa yang berhak jadi imam, kata Nabi, aqra'uhum, pertama orang yang bacaannya bagus ya, bacaannya bagus, hafalannya banyak. Bukan hanya hafalan, tapi juga bacaannya enak didengar. Itu yang lebih utama ya. Kalau di satu kampung bacaannya yang paling bagus. Kalau tidak ada, maka afqahuhum bis sunnah, afqahuhum lis sunnah. Siapa yang paling faham terhadap sunnah, maksudnya siapa yang paling faham terhadap ilmu fikih, siapa yang lebih faham terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Hafalannya sama semuanya ya, juz amma, bacaannya bagus-bagus, suaranya bagus-bagus karena qori semuanya, maka pilih mana yang paling faham, yang paling alim, yang paling berilmu. Kalau ternyata ilmunya juga sama, maka disebutkan dalam hadis itu teksnya, siapa yang lebih dulu berhijrah, siapa yang lebih dulu berhijrah. Maksud hijrah di sini adalah para ulama kemudian mengkiaskan siapa yang lebih dulu masuk Islam di zaman dulu ya. Tapi dikiaskan siapa yang paling tua usianya. Jadi urutan tua atau tidak tua itu urutan ketiga ya. Karena gak mungkin hafalannya sama, ilmunya sama, usianya juga sama. Lahir tanggal berapa? Tanggal 30 November. Berapa? 30 November, 30 November. Tahunnya juga sama, gak mungkin. Di sini juga beda kan? Ya, hatta itu anak kembar kan beda. Usianya beda. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya yang paling apa? Yang paling sepuh ya. Nah, dan boleh selama dia bacaannya bagus,
ya, selama paham terhadap agama boleh, tidak masalah, ya. Bahkan yang mengimami satu kaum hendaknya kaum tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita datang ke satu tempat, walaupun kita hafizul Quran, hafal Al-Quran, jangan tiba-tiba sok jadi imam ke depan. Ah, di sini mah gak ada yang hafal Quran, saya aja maju ke depan, dikudeta itu imam di sana. Gak boleh. Yang lebih utama apa? Adalah penduduk kaum tersebut, ahlul qaryah, ya, penduduk asli setempat, itu yang lebih utama, ya. Tapi boleh bermakmum kepada anak kecil yang sudah mumayyiz dalam mazhab Syafi'i, ya. Baik. Berikutnya, wala wa dan la, tidak tasihhu, sah, qudwata rajulin, mengikuti seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang perempuan. Artinya laki-laki tidak boleh berimam kepada seorang perempuan, ya, karena punya kelebihan kekurangan masing-masing. Makanya kalau dalam parenting itu, laki-laki itu mengajarkan iman. Iman itu kan jelas hitam putih. Perempuan itu ngajarin akhlak, ya. Kalau akhlak itu kapan, di mana, dan kepada siapa, itu kadang bisa berbeda, ya. Laki-laki harus tegas, perempuan kapan marah, kapan sabar, itu ada waktunya. Maka dalam ajaran Islam, ya, tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Maka yang jadi imam itu laki-laki, ya. Maka perempuan kan biasanya judulnya sedang mencari imam, ya. Padahal imam masjid banyak, ya. Laki-laki sedang mencari makmum, ya. Sedang mencari apa? Makmum, ya. Mudah-mudahan dapat makmum dan dapat imam, amin. Jadi tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan, ya. Wala qari'un, terakhir. Oh belum, ya. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak boleh seorang qari bermakmum kepada ummi. Apa maksud qari di sini? Orang yang fasih bacaan Al-Fatihahnya kepada orang yang buruk bacaan Al-Fatihahnya, ya. Jadi kalau bacaan, jadi Al-Fatihah itu kan syarat sah salat. Kalau Al-Fatihahnya rusak, salatnya bisa jadi rusak, ya, rukun, termasuk rukun salat. Maka orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya tidak boleh bermakmum kepada orang yang buruk bacaan Al-Fatihahnya, ya. Wa ayyu mawdi'in, dan di mana saja shalla seseorang salat fil masjid, di masjid, bi salatil imami fi, dan imam salat di dalamnya, wa huwa alimun bi salatihi, dan imam tersebut mengetahui dan makmum tersebut mengetahui salatnya, ajza'ahu, maka salatnya sah atau boleh, malam yataqaddam alaih, selama tidak lebih depan daripada imam. Contoh, imam di sini, ya, kemudian makmum di belakang, maka salatnya apa? Sah. Kecuali imam di sini, makmumnya di depan sono, maka salatnya apa? Enggak sah, karena itu mendahului imam. Wa in shalla fil masjid, dan apabila salat di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, dan makmum berada di luar masjid, ya, qariban minhu, dekat darinya, wa huwa alimun bi salati, sementara dia tahu akan salatnya, wala haila, dan tidak ada penghalang, hunaka, di sana, jaza, maka hukum salatnya juga boleh. Jadi makmum ada di imam di dalam, makmum di luar, maka itu hukum salatnya boleh, dengan syarat tidak jauh, ya. Karena ada orang-orang yang agak liar mungkin, ya. Saya pengen sholat tarawehnya di Masjidil Haram gitu. Setel aja tuh TV Mekah, ya. Sholat Isya di Masjidil Haram di kita udah jam berapa? Sholat maghrib di sana, ya, kita udah malam lewat maghribnya, ya.
Makanya saya kadang suka aneh kalau ada orang bilang, si fulan mah Jumatannya di Masjidil Haram gitu, udah pulang lagi gitu. Ada kan yang suka bilang gitu ya. Nah, di Masjidil Haram udah Jumatan belum? Kalau kita Jumatan di Masjidil Haram udah Jumatan belum? Belum. Bedanya 4 jam. Kalau di kita jam 12, berarti di sana kurang lebih jam 8 ya, atau jam 9 pagi, jam 8 pagi di sana ya. Berarti belum Jumatan. Jadi kalau pas Jumatan balik lagi ke sini, berarti dia belum sholat Jumat ya, karena perbedaan waktunya 4 jam. Nah, orang yang sholat di luar, maka itu hukumnya apa? Hukumnya boleh ya, selama tidak jauh. Kecuali masjidnya di sini, kita sholat di Botani ya, maka itu tidak sah hukumnya, karena tidak bisa melihat imam, tidak bisa mendengar imam. Walaupun kita niatnya sholat berjamaah, imamnya di Masjid Alumni IPB, walaupun hanya kedengaran dari apa? Dari mic ya, dari speaker. Nah, itu tidak sah sholat. Nah, ini tentang sholat berjamaah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada waktu ya, kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan terkait dengan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, dan juga tentang sholat berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.